Di tengah dentuman genderang pertempuran dan surakan para dewa serta manusia, arena Ragnarok kembali menjadi saksi pertarungan paling spektakuler dalam sejarah. Dengan setiap bentrokan senjata dan denting keberanian, takdir umat manusia dipertaruhkan dalam duel satu lawan satu melawan para dewa yang merasa diri mereka tak tergoyahkan. Ini, panggung kehancuran menyambut sang penguasa dunia bawah, Hades, dewa kematian, yang kehadirannya saja mampu membuat keberanian musuh-musuhnya runtuh. Dengan mata yang penuh ketenangan, namun menyimpan lautan kedalaman emosi, Hades bukan hanya seorang penguasa, tetapi seorang kakak yang hendak menuntut balas atas kekalahan saudaranya, Poseidon. Dengan tombaknya yang menggetarkan jiwa, ia bersumpah akan menunjukkan bahwa kehormatan para dewa tak bisa diremehkan. Di sisi lain, manusia yang dipilih untuk menghadapi kegelapan ini bukanlah pejuang biasa. Ia adalah Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok yang menyatukan negeri yang terpecah. Pemimpin dengan strategi tak tertandingi, dan seorang manusia yang sejarahnya dipenuhi kejayaan serta kebijaksanaan. Dengan matanya yang mampu membaca pergerakan musuh, tubuhnya yang menguasai seni bela diri tanpa celah, dan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada takdir manusia, Qin Shi Huang berdiri tegak sebagai simbol harapan umat manusia. Dua pemimpin legendaris dari dunia yang berbeda kini saling berhadapan. Ia membuktikan siapa yang lebih pantas untuk menulis ulang sejarah. Akankah keabadian seorang dewa mengalahkan kebesaran seorang manusia? Ataukah kehendak manusia mampu menumbangkan takdir yang telah lama ditentukan? Pertarungan antara Hades, dewa dunia bawah, dan Qin Shi Huang, kaisar surga, akan segera dimulai. Dan di cerita ini, kalian pasti penasaran dengan siapa sosok Qin Shi Huang. Mari kita cari tahu siapa dia dan bagaimana kisahnya. Qin Shi Huang, yang dikenal sebagai Kaisar pertama Tiongkok, lahir pada Februari 259 sebelum Masehi di Handan, ibu kota negara Zhou. Nama lahirnya adalah Ying Zheng atau Zhao Zheng, dengan Ying sebagai nama leluhur dan Zhao sebagai nama klan. Ayahnya adalah Raja Zhuangxiang dari Qin, dan ibunya dikenal sebagai Nyonya Zhao. Menurut catatan sejarah Shiji yang ditulis oleh Sima Qian pada masa dinasti Han, Ying Zheng adalah putra sulung Pangeran Yiren dari Qin yang kemudian menjadi Raja Zhuangxiang. Pada saat itu, Pangeran Yiren tinggal di istana Zhao sebagai sandera untuk menjamin perjanjian damai antara Qin dan Zhao. Selama di Zhao, Pangeran Yiren jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang selir dari Lu Bui, seorang pedagang kaya dari negara Wei. Lu Bui setuju untuk menjadikan istri Yiren, yang kemudian dikenal sebagai Nyonya Zhao. Nama Zheng diberikan karena bulan kelahirannya, Xing Yue, bulan pertama dalam kalender lunar Tiongkok. Nama klan Zhao berasal dari garis keturunan ayahnya dan tidak terkait dengan nama ibunya atau lokasi kelahirannya. Namun, Shiji juga mengklaim bahwa Ying Zheng sebenarnya adalah putra Lu Bui. Menurut kisah ini, ketika Lu Bui memperkenalkan penari tersebut kepada pangeran, dia sudah menjadi selir Lu Bui dan telah hamil olehnya, dan bayi tersebut lahir setelah periode kehamilan yang tak biasa. Pandangan bahwa kaisar adalah anak tidak sah yang diyakini secara luas sepanjang sejarah Tiongkok berkontribusi pada pandangan negatif terhadap kaisar pertama. Namun, beberapa sarjana modern meragukan kisah ini dan menganggapnya sebagai upaya untuk mencemarkan nama baik kaisar pertama. Terlepas dari kontroversi mengenai asal-usulnya, Qin Shi Huang naik tahta sebagai Raja Qin pada usia 13 tahun setelah kematian ayahnya. Dia kemudian berhasil menyatukan Tiongkok pada 221 sebelum Masehi, mengakhiri periode negara-negara berperang, dan memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar pertama, memulai era baru dalam sejarah Tiongkok. 2000 tahun lalu, daratan Tiongkok terpecah belah dalam era yang penuh peperangan, yang dikenal sebagai zaman negara-negara berperang. 7 kaisar besar, Qin, Zhou, Zhao,
Wei, Han, Yan, dan He terus bersaing untuk supremasi, mengorbankan nyawa jutaan prajurit dalam perang yang tiada akhir. Namun, di tengah kekacauan ini, muncul seorang pemimpin dari kerajaan Qin, seorang pria yang kelak akan mengubah sejarah, Ying Zheng, yang kemudian dikenal sebagai Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok. Sejak usia muda, Ying Zheng menunjukkan kecerdasan dan ambisi luar biasa. Dengan bantuan penasehatnya yang brilian, seperti Li Si dan Jenderal Wang Jian, ia memimpin pasukannya untuk menaklukkan satu persatu kerajaan saingannya. Dengan strategi militer yang cerdas dan taktik diplomasi yang licin, dalam waktu 2 dekade, ia berhasil menyatukan seluruh Tiongkok di bawah satu panji. Pada tahun 221 sebelum Masehi, setelah kemenangan terakhirnya, Ying Zheng mendeklarasikan dirinya sebagai Qin Shi Huang, kaisar pertama dari dinasti Qin. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Tiongkok tidak lagi terpecah, tetapi berdiri sebagai satu kekaisaran yang kuat dan bersatu. Namun, penyatuan bukanlah akhir dari perjuangan. Qin Shi Huang memulai serangkaian reformasi besar-besaran. Ia menetapkan sistem hukum yang seragam, menyatukan mata uang, dan menyederhanakan tulisan aksara, memungkinkan komunikasi dan administrasi lebih efisien di seluruh kekaisaran. Ia juga membangun jaringan jalan dan kanal yang menghubungkan wilayah-wilayah yang luas dan tembok besar Cina, bangunan terpanjang yang pernah diciptakan manusia. Walau belum seperti yang kita kenal sekarang, tembok ini menjadi simbol keteguhan dan kekuatan dinasti Qin. Namun, di balik keberhasilannya, Qin Shi Huang juga dikenal sebagai penguasa yang kejam. Dia membakar buku-buku yang dianggap berbahaya bagi pemerintahannya dan menghukum mati banyak cendekiawan yang menentang kebijakannya. Ketakutannya terhadap kematian membuatnya mencari ramuan keabadian. Tetapi ironisnya, usahanya itu justru mempercepat ajalnya pada tahun 210 sebelum Masehi. Meskipun dinasti Qin runtuh, tak lama setelah kematiannya, warisan Qin Shi Huang tetap abadi. Ia bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemimpin visioner yang meletakkan dasar bagi kekaisaran yang bertahan selama lebih dari 2000 tahun. Qin Shi Huang, sang kaisar yang menyatukan Tiongkok, akan selalu dikenang sebagai sosok yang membentuk sejarah dan mengubah wajah dunia selamanya. Di balik kejayaan itu, Qin Shi Huang adalah seorang yang terobsesi dengan keabadian. Ia mencari ramuan kehidupan, mengutus para alkemis dan tabib untuk menemukan eliksir yang bisa membuatnya hidup selamanya. Sayangnya, justru pencariannya yang membawa petaka. Dalam perjalanannya ke timur, pada tahun 210 sebelum Masehi, di suatu tempat yang kini dikenal sebagai Provinsi Shandong, sang kaisar jatuh sakit. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa ia mungkin telah diracun oleh pil yang mengandung merkuri yang ia konsumsi sebagai bagian dari pencarian keabadiannya. Kematian Qin Shi Huang menjadi rahasia besar. Perdana Menterinya, Li Si, bersama dengan Kasim Zhao Gao, merahasiakan kematian sang kaisar untuk menghindari kekacauan di ibu kota. Mereka bahkan memalsukan perintah dari Qin Shi Huang, hingga akhirnya jenazahnya diam-diam dibawa kembali ke istana Xianyang dalam kereta tertutup, disamarkan dengan ikan busuk untuk menyembunyikan bau pembusukan. Setelah kematiannya, Tiongkok jatuh ke dalam kekacauan. Putranya yang lemah, Qin Ershi, naik tahta, tetapi ia hanyalah boneka yang dikendalikan oleh Zhao Gao. Dalam beberapa tahun saja, dinasti Qin runtuh, digantikan oleh dinasti Han. Namun, warisan Qin Shi Huang tidak sirna. Salah satu proyek terbesar yang dimulai di bawah perintahnya, tembok besar Cina, terus berkembang dan menjadi simbol kejayaan peradaban Tiongkok. Awalnya, dibangun untuk melindungi dari serangan suku-suku nomaden. Tembok ini kemudian diperpanjang oleh dinasti-dinasti berikutnya, hingga mencapai panjang ribuan kilometer. Selain tembok besar, makam Qin Shi Huang yang megah tetap menjadi salah satu keajaiban arkeologi dunia. Pasukan terakota yang menjaga makamnya adalah bukti dari obsesinya terhadap kehidupan setelah mati. Makamnya masih belum sepenuhnya digali, menyimpan misteri yang belum terungkap. Qin Shi Huang telah tiada, tetapi jejaknya tetap abadi. Ia adalah penguasa yang kejam, sekaligus visioner. Seorang pria yang ingin menaklukkan waktu, namun akhirnya
dikalahkan oleh takdir. Warisannya terus dikenang dalam sejarah, membuktikan bahwa meski hidup itu fana, nama dan perbuatan bisa bertahan selamanya. Qin Shi Huang adalah sosok yang penuh kontradiksi. Ia adalah pemimpin visioner yang membentuk Tiongkok, tetapi juga tiran yang ditakuti. Ia membangun keabadian melalui karya-karyanya, meskipun ia sendiri tidak pernah menemukannya. Sejarah akan selalu mengingatnya sebagai penakluk, pembangun, dan kaisar pertama yang mengubah jalannya peradaban Tiongkok. Apakah ia seorang pahlawan atau seorang tiran? Itu tergantung dari sudut pandang sejarah yang kita pilih.